Perkenalkan, nama saya Natalia Saurma Perpardede. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi dan adaptasi bencana alam. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari bencana menurut para ahli. Pengertian bencana menurut para ahli yaitu dari Parker 1992, bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia. Termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas. Menurut Purnomo 2009, bencana adalah situasi yang kedatangannya tidak terduga oleh kita sebelumnya, di mana dalam kondisi itu bisa terjadi kerusakan, kematian bagi manusia atau benda-benda maupun rumah serta segala perabot yang kita miliki, dan tidak menutup kemungkinan juga hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk mati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis bencana alam. 1. Bencana alam yang disebabkan oleh dinamika litosfer. A. Letusan gunung api. Bencana akibat letusan gunung api berhubungan dengan proses dan material yang dikeluarkan oleh gunung api pada saat terjadinya letusan. B. Tanah longsor. Tanah longsor merupakan massa batuan atau tanah menuruni lereng atau tebing. C. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran pada permukaan bumi yang diakibatkan oleh pergerakan dan atau interaksi lempeng tektonik serta aktivitas vulkanik. 2. Bencana alam yang diakibatkan oleh dinamika hidrosfer. A. Banjir. Fenomena banjir merupakan peristiwa meluapnya air dari sungai sehingga menggenangi wilayah daratan yang normalnya kering. B. Tsunami. Fenomena tsunami berbentuk gelombang pasang yang terjadi akibat aktivitas tektonik dan letusan gunung api yang terdapat di dasar laut. 3. Bencana alam yang diakibatkan oleh dinamika atmosfer. A. Badai tropis. Badai tropis atau siklon tropis terbentuk di atas samudra yang umumnya bersuhu permukaan hangat atau lebih dari 26,5 derajat Celcius. Selanjutnya, tornado. Tornado adalah pusaran udara yang bergerak cepat dan berbentuk corong spiral. C. Kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan peristiwa terbakarnya hutan, baik disebabkan proses alami maupun aktivitas manusia. C. Pengertian mitigasi dan adaptasi penanggulangan bencana alam. 1. Pengertian mitigasi bencana. Mitigasi atau penjinakan, upaya atau kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana alam atau buatan manusia bagi bangsa atau masyarakat. Dalam tujuan utama mitigasi bencana alam, ada 3, yaitu pertama, mengurangi risiko bencana bagi penduduk dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Dan yang kedua, menjadi landasan perencanaan pembangunan. Dan yang ketiga, meningkatkan dampak dan risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup aman. Penanggulangan bencana adalah tahapan dalam siklus manajemen bencana yang dilakukan saat terjadi bencana. Ada 4 fase siklus manajemen bencana. Yang pertama, ada disebut dengan mitigasi yang merupakan upaya meminimalkan dampak dari bencana. Yang kedua, ada disebutkan dengan kesiapsiagaan yang merupakan perencanaan terhadap cara merespons kejadian bencana. Yang ketiga adalah respons yang merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan oleh terjadinya bencana. Dan yang keempat disebutkan dengan pemulihan yang merupakan upaya mengembalikan kondisi masyarakat sehingga menjadi seperti semula. 2. Pengertian adaptasi bencana alam.
Adaptasi bencana adalah penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap stimulasi bencana alam nyata atau yang diharapkan tidak ada dampak-dampaknya yang menyebabkan kerugian atau mengeksploitasi kesempatan-kesempatan yang memberi manfaat. Dan contoh-contoh ancaman yang membahayakan manusia: ancaman alamiah, ada ancaman biologis, ada ancaman geologis, ada ancaman hidrometeorologis, dan ada ancaman sosial alami. Adapun hal-hal penting dalam adaptasi dan ancaman bencana alam adalah yang pertama kesadaran publik, yang kedua ada kesiapsiagaan, yang ketiga ada ketangguhan, yang keempat ada langkah-langkah, yang kelima ada manajemen risiko bencana, dan yang keenam adalah diperlukan partisipasi. Perkenalkan, nama saya Regia Gloria Kembaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang D. Sebaran daerah rawan bencana alam di Indonesia. Yang pertama, gempa bumi berada pada daerah Aceh, Padang, Nias, Jambi, Bengkulu, Lampung, Tasikmalaya, Klaten, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua, gunung meletus. Sekitar daerah gunung berapi yang masih aktif, misalnya gunung berapi Anak Krakatau, Kelut, Tengger, dan Lakon. Yang ketiga, tanah longsor daerah Manggarai, Kupang, Boyolali, Sulawesi, dan Lampung. Yang keempat, banjir daerah hilir sungai-sungai Bengawan Solo berada pada Bojonegoro, daerah hilir sungai Ciliwung berada pada Jakarta. Yang kelima, tsunami berada pada NTT, NTB, Pangandaran, Aceh, Nias, Melambo, dan Maluku. Yang keenam, kebakaran hutan berada pada Kalimantan, Sumatera, Pekanbaru, dan Riau. Yang ketujuh, bencana angin, badai tropis dan puting beliung berada pada Jember, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya di bagian E, usaha pengurangan risiko bencana alam. Yang pertama, pembuatan peta risiko bencana, pengenalan dan pengajian ancaman bencana pada suatu wilayah berangkat dari pemahaman terhadap kondisi dan karakteristik suatu wilayah, baik dari segi fisik maupun sosial. Kerentanan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang A, kerentanan fisik. Kerentanan fisik merupakan daya tahan masyarakat dalam menghadapi bencana tertentu. Contohnya, kekuatan bangunan rumah pada daerah rawan gempa. Yang B, kerentanan ekonomi. Kerentanan ekonomi merupakan kemampuan ekonomi suatu individu atau masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana. Yang C, kerentanan sosial. Kerentanan sosial merupakan kondisi sosial masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Contohnya, rendahnya pengetahuan tentang risiko bahaya atau bencana akan mempertinggi tingkat kerentanan. Yang D, kerentanan lingkungan. Kerentanan lingkungan merupakan kondisi lingkungan hidup suatu masyarakat yang mempengaruhi kerentanan terhadap bencana. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah yang kering akan selalu terancam bahaya kekeringan. Peta ancaman bencana dibuat berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut. Zonasi wilayah rawan gempa bumi, arus laut, perkiraan ketinggian genangan tsunami, zonasi wilayah rawan banjir, zonasi wilayah rawan longsor, zonasi wilayah terkena dampak letusan gunung api, penggunaan lahan dan vegetasi, bentuk medan atau kelerengan, jenis hutan, jenis tanah, tipe iklim, dan curah hujan tahunan. Peta kerentanan dibuat berdasarkan beberapa indikator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepadatan penduduk. Kedua, rasio jenis kelamin. Ketiga, tingkat kemiskinan. Keempat, jumlah difabel. Kelima, rasio kelompok umur. Keenam, luas lahan produktif. Ketujuh, kontribusi pendapatan domestik regional bruto atau PDRB. Yang kedelapan, jumlah bangunan, fasilitas umum dan fasilitas darurat. Yang kesembilan, kepadatan bangunan. Yang kesepuluh, jenis vegetasi.
Yang kedua, sistem peringatan dini bencana alam. Konsep sistem peringatan dini secara keseluruhan terdiri atas 4 unsur. Alatnya yang pertama sirine, yang kedua pengeras suara atau lonceng di tempat ibadah, yang ketiga kentongan. Simulasi bencana alam. Simulasi bencana alam adalah kegiatan pemberian informasi tentang cara-cara penyelamatan diri kepada masyarakat oleh petugas atau instansi terkait pada wilayah rawan bencana alam yang mungkin terjadi. Di sini ada beberapa contoh simulasi bencana alam di daerah Situbondo. Satu, Lembaga Penanggulangan Bencana Alam. A. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Penanganan bencana yang dilakukan meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana, dan pemulihan setelah bencana terjadi. B. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Lembaga ini mempunyai tugas melakukan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. 2. Hubungan antara bencana alam dengan kelembagaan penanggulangan bencana alam. Apabila di suatu daerah terjadi kenampakan atau kerusakan alam yang berhubungan dengan geologi, maka masyarakat melalui pemerintah daerah dapat segera menghubungi PVMBG. Contoh kenampakan atau kerusakan alam yang terjadi. 1. Bencana semburan lumpur di Sidoarjo. 2. Tanah bergerak atau ambles di Tanon Srage. 3. Pelebaran luang di daerah Wonosari, Yogyakarta. 4. Tanah longsor di Manggarai dan Sumatera Barat.